Selamat sore, Bapak Ibu. Maaf terlambat 5 menit. Masih persiapan dari pemain musik, jadi mohon maaf. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu yang luar biasa. Bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua ya, sehingga kita bisa beribadah bersama. Saya lihat semuanya full penuh, kita bersuka cita, mudah-mudahan yang tersenyum karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Pak Andri, Ibu Rahel. Kaget saudara bisa bersama. Puji Tuhan, kita mau bersyukur bersama. Kita mau mengenal Tuhan itu lebih lagi. Walaupun kita mungkin bertahun-tahun ikut Tuhan, mungkin waktu kita lahir kita udah capnya orang Kristen gitu, tapi pengenalan akan Tuhan itu akan terus bertumbuh, bertambah. Semakin kita mengenal pribadi Dia, dan kita akan katakan luar biasa. Amin. Tuhan kita luar biasa. Mungkin Bapak Ibu juga waktu kita bangun pagi, apa sih waktu kita buka mata, apa sih yang kita pikirkan gitu ya. Kadang-kadang pagi-pagi tuh kadang kita sibuk dengan anak-anak kita, pekerjaan kita gitu. Tapi kita mau belajar untuk waktu kita buka mata, begitu kita berkata terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami mau mengagumi Engkau setiap waktu, setiap saat. Saya percaya ada hal-hal yang besar yang Bapak Ibu pernah alami bersama dengan Tuhan. Dan kita mau bersyukur bersama. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengenal pribadi Engkau lebih dalam Tuhan. Waktu kami mau buka mata, kami boleh memandang Engkau. Boleh kami katakan bahwa kami mengagumi Engkau Tuhan. Dan kami bersambung waktu Engkau katakan bahwa kami berharga dan spesial di Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan pagi sore hari ini.
surat pengubah. Kau luar biasa. Layak terima pujian syukur kami, pujian kami, sorak-sorai kami. Karena Kau Allah yang berkuasa. Apapun itu. Terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan sehingga kami dapat mempermuliakan Engkau. Boleh bersuka cita bersama. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Memberkati seluruh jemaat GSY Anugerah Kerawang SD Kerawang dengan berkat yang berlimpah. Semua yang percaya semua katakan amin. Kita lagi berdiri ya, kita bersorak-sorai bersama. Dia Allah yang berkuasa atas semua kita. Haleluya.
tandingi ya. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan kita yang mengalami katakan terima kasih Tuhan. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di
yang luar biasa sore hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus datang dalam hidup kami. Sehingga kalau sore hari ini kami boleh memuja-Mu, menyembah-Mu. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan biar setiap kami sore hari ini boleh dapat menikmati Engkau ya Bapa. Menikmati semua kasih karunia-Mu yang luar biasa, yang Tuhan terus curahkan atas kehidupan setiap kami, sehingga setiap kami boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Semuanya kami yang boleh hadir, kami percaya Engkau rindu melawat setiap kami Tuhan, menjamah setiap hati kami, membawa kami untuk dapat melihat betapa luar biasanya Engkau, Allah kami yang sembah, Allah kami yang kami puja, sehingga sungguh Tuhan, hati kami bersuka cita boleh dapat menikmati semua kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Kau akan makin menjadi alat dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pak Andri, kami percaya Kau sudah dipersiapkan jadi berkat atas setiap kami sore hari ini, sehingga sore hari ini kami diberkati dengan luar biasa. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Apapun masalah keberadaan setiap kami Tuhan, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami, sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh dijamah dan disembuhkan. Mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapak, sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan bagi kami, karena kami percaya Engkau rindu memberkati setiap kami. Dan kami akan menyambutnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dong untuk tim PWK kita sore hari ini. Wow, luar biasa ya. Kalau sudah memuji Tuhan, kayaknya pengen terus memuji Tuhan. Ya. Saudara diberkati, amin. Nah, sore hari ini kita akan diberkati ya dari keberadaan apapun yang saudara alami. Saya percaya firman Allah adalah jawaban, amin. Ya, sehingga dengan demikian apapun masalah saudara, Tuhan pasti punya jawaban buat saudara. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan lupa Tuhan kita luar biasa, amin. Dan kita akan dilayani oleh penatua kita ya dari Cikarang ya, Pak Andri. Ya, saya percaya ini akan jadi berkat buat kita semuanya, amin. Jadi kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kita undang Pak Andri, silakan. Shalom Bapak Ibu. Ini pertama kali saya berada di depan Bapak Ibu. Senang saya bisa ada di depan Bapak Ibu. Satu hal yang saya selalu kagumi dari jemaat ini adalah semangatnya. Amin. Semangatnya luar biasa dalam memuji Tuhan, dalam meresponi, dalam ibadah. Dan itu sungguh menjadi satu berkat tersendiri ya bagi saya. Saya sebenarnya bukan orang baru Bapak Ibu. Saya melayani bersama Pak Cevi juga di GSC Lipo Cikarang. Tentu ini adalah pertama kali mungkin saya bisa sharing ya kepada jemaat di sini. Beberapa pria orang mungkin saya kenal. Yogi saya kenal. Adit saya kenal. Terus ada juga siapa ya? Suami itu saya kenal. Beberapa mungkin saya agak sedikit lupa, tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah memberkati jemaat ini hingga saat ini. Amin. Karena pekerjaan dan kemurahan Tuhan. Itu. Baik, hari ini saya sebenarnya ingin membagikan firman Tuhan, judulnya adalah Put Your Hope in God. Taruh harapanmu pada Tuhan, di dalam Tuhan. Mengapa tema ini menarik untuk bisa dibagikan? Saya mengambil satu kisah sebetulnya. Ini sudah pernah saya sharingkan di jemaat saya di jemaat di Lipo Cikarang, dan Pastor Cevi meminta saya untuk bisa membagikan juga kepada jemaat di sini, dan saya berharap semoga ini bisa menjadi berkat juga bagi Bapak Ibu dan saudara semua yang ada di sini. Kisah ini Yohanes 5 ayat 1 sampai 17 tentu adalah sebuah kisah yang mungkin sering didengar. Juga Bapak Ibu tahu. Ada yang tahu ini kisah tentang apa? Yang lihat apa ini? Angkat tangan, tahu kisah tentang apa? Tahu? Nanti kita bahas sama ya. Jadi ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan seorang yang lumpuh 38 tahun di Kepulauan Bethesda. Nah, kisah ini menyimpan banyak sekali cerita di dalamnya. Dan saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dari kisah ini.
Saya belajar tentang kasih karunia itu, saya belajar tentang pengharapan, saya juga belajar tentang bagaimana orang yang hidup di dalam hukum Taurat dan juga bagaimana kita meresponi pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini adalah kolam Bethesda. Bapak Ibu tahu nggak? Saya baca ya satu-satu ya, bahwa sesudah itu hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di sana ada 5 serambinya. Awalnya ketika saya baca ayat ini, saya berpikir memang ada 5 gitu serambinya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, gitu ya. Jadi ternyata ketika kita gali lebih dalam, kisah ini itu secara historis tidak ada arsitektur Roma itu yang membuat kolam itu dalam bentuk segi 5. Nanti bisa dibaca, kalau nggak percaya nanti di search ya. Bahwa pada waktu itu mungkin sekitar masa Yesusnya mungkin sekitar 20-30 Masehi lah ya. Bahwa arsitektur Roma itu nggak pernah ada kolam itu bentuknya 5 serambi. Seperti ini, 2, 3, 4, 5. Sehingga banyak orang yang meragukan bahwa kisah penyembuhan Yesus di kolam Bethesda adalah sebuah kisah yang mitos. Itu adalah sebuah kisah yang tidak betul-betul terjadi. Sehingga banyak orang-orang yang menyerang kekristenan menganggap kisah ini adalah fiksi. Tuhan tuh gak betul-betul menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Karena apa? Sejarah membuktikan tidak pernah ada kolam Bethesda itu ada 5 serambi. Sehingga pada suatu saat ada seorang ilmuwan namanya Konrad Six, ini adalah arkeolog dari Jerman, menemukan bahwa kolam Bethesda itu betul-betul ada. Ini pada tahun 1888 Masehi. Jadi bisa dibayangkan selama ratusan tahun orang meragukan kolam Bethesda itu ada. Selama 18 abad, bayangkan begitu. Lama sekali. Letaknya di mana? Di gereja Santa Ana Yerusalem. Santa Ana ini adalah, kalau yang udah pernah ke Israel, pasti udah bukan mitos lagi, orang udah ada bukti sejarahnya. Jadi Santa Ana adalah sebuah apa ya, gereja gitu, kayak tempat ini ya, kayak semacam tempat untuk ibadah ya. Santa Ana ini adalah ibunya dari Maria Ibu Yesus. Letaknya di situ. Nah ini ilmuwannya Konrad Six yang menemukannya, dan kolam Bethesda itu terdiri ternyata ada 2 kolam. Jadi bentuknya nggak segi 5 gitu. Yang disebut serambi adalah pinggiran-pinggirannya gitu. Yang dalamnya 60 kaki. Nah, ini yang saya singkat saja. Seperti ini bentuknya. Ini adalah gerbang domba. Tentu Bapak Ibu udah tahu ya kalau yang suka baca sejarah. Ini adalah serambi-serambinya yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah dibuktikan secara historis bahwa ternyata kolam Bethesda itu ada. Ya, ini kenapa penting saya bagikan kepada Bapak Ibu atau saudara-saudara semua, karena supaya kita percaya bahwa Alkitab yang kita baca adalah sebuah kebenaran. Amin. Alkitab yang kita baca adalah punya satu fakta historis yang bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Nah ini adalah dibuktikan dan tidak ada lagi yang membantah. Kolam itu adalah kolam Bethesda. Walaupun bentuknya seperti ini ya, tetapi ini disebut adalah serambi-serambinya itu, ini pinggiran-pinggiran itu disebut serambi. Dan ini udah ada orang yang lebih ahli yang untuk membuktikan bahwa kolam ini ada. Nah, jadi setuju ya bahwa ini adalah bukan fiksi. Ini adalah fakta. Berikutnya, nah ini, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit. Kalau sejumlah orang sakit, berarti ada banyak yang sakit. Bukan hanya si orang lumpuh tadi, gitu ya. Ada banyak orang sakit. Orang-orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh menantikan goncangan air. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan kolam itu dan goncangan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Pertanyaan saya adalah, betul nggak ada malaikat Tuhan turun?
Yang bilang betul siapa? Boleh nggak? Betul nggak ada malaikat Tuhan turun, goncangin kolam, siapa yang masuk sembuh? Betul nggak? Yang betul siapa? Yang betul boleh katanya? Atau yang bilang salah, siapa yang bilang salah? Yang nggak betul nggak salah. Yang bingung. Jadi nggak apa-apa, kita kan belajar ya. Saya juga belajar Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar supaya kita betul-betul percaya bahwa ada kebenaran yang bisa kita dapat dari kisah ini. Jadi kisah ini, malaikat yang turun itu tadi, ini adalah tidak betul-betul terjadi bahwa malaikat itu turun. Dalam bahasa aslinya ini tuh bahkan dikatakan ini bukan dalam bentuk malaikat, karena bayangan kita, saya termasuk saya pada waktu itu adalah bayangan saya adalah betul malaikat Tuhan turun goncangin gitu ya. Tetapi dalam bahasa aslinya adalah tidak seperti itu. Malaikat yang sebetulnya disebutkan di sini adalah ini adalah, jadi gini, historisnya adalah kolam Bethesda itu adalah, ini adalah kuil sebelumnya. Kuil siapa? Dewa Asclepius. Dewa Asclepius ini adalah dewa penyembuhan dan kesehatan kepercayaan orang Yunani Romawi kuno yang dianggap sebagai juru selamat, dewa penyembuh dan pelihara. Jadi gini, betul bisa saja sebetulnya orang yang masuk itu sembuh, tetapi saya percaya bahwa itu bukan dari Tuhan. Atau misalnya karena iblis pun bisa melakukan kesembuhan, setuju ya? Jadi tetapi orang lumpuh itu berharap itu gitu ya, berharap itu terjadi. Dia nggak berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan sebenarnya, karena memang belum bertemu Tuhan. Baru pada waktu itu tidak bertemu Tuhan. Nah, guncangan itu terjadi pada air di kolam Bethesda itu sebenarnya adalah bagian dari upacara ketika para imam kuil Asclepius membuka pipa penghubung antara bagian kolam yang lebih tinggi dan bagian bawah. Jadi sehingga ada guncangan. Ya. Ada guncangan seolah-olah itu adalah malaikat Tuhan turun, gitu kan? Nah, kata-kata yang tertulis di dalam Yohanes itu tidak betul-betul adalah malaikat Tuhan yang kita tahu Tuhan ya turun ke situ untuk goncangan air sehingga masukkan ke situ dan jadi kesembuhan. Oke, berikutnya karena ini nggak usah ini ya, ini adalah historisnya. Nah, sekarang kisah berikutnya adalah di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yang jelas adalah orangnya lumpuh 38 tahun. Sekarang kita bisa bayangkan begini. Ada orang 38 tahun lumpuh dan berharap kepada sesuatu yang sebetulnya belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Setuju ya? Jadi dia udah 38 tahun tinggal di Serambi itu dan hanya berharap kepada guncangan di kolam Bethesda itu. Itu pun kalau ada yang gendong dia, gitu ya. Itu pun kalau ada yang mau mengangkat dia masuk ke situ. Orang dia lumpuh, bagaimana masuknya? Gitu ya. Dan belum tentu juga itu benar, gitu ya. Belum tentu itu adalah kebenaran. Tetapi dia berharap itu terjadi kepada dia, gitu ya. Sampai sebelum dia bertemu dengan Yesus. 38 tahun, sehingga pengharapan itu hampir mustahil bisa ada di dalam diri si orang lumpuh ini sampai suatu ketika Tuhan Yesus itu bertemu. Kamu mau sembuh enggak? Tuhan Yesus bertemu kepada orang lumpuh ini. Di antara sekian banyak orang yang sakit, Tuhan menemui orang lumpuh ini yang sudah 38 tahun, dikatakan bahwa maukah engkau sembuh? Ini ada respon si orang lumpuhnya, Tuhan. Kalau bahasa ini Lord. Kalau bahasa Inggrisnya ini Sir, gitu ya. Artinya bukan Tuhan yang kita sembah, bukan, tapi Tuhan. Dikatakan ini Tuhan ini karena di dalam Yohanes jadi sebutnya Tuhan. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun darinya. Jadi si orang ini itu masih belum ngeh, gitu ya, bahwa dia udah bertemu dengan Tuhan sebetulnya yang bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Dia masih berharap kepada sesuatu yang sebetulnya itu adalah bukan kebenaran, gitu ya. Sehingga dia berharap kalau bisa ada orang nih gendongin saya, itu masukin ke kolam, gitu ya. Sehingga dia berharap seperti itu, gitu ya. Maukah? Sehingga Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh, gitu ya. Lalu apa yang dikatakan orang ini ya? Berikutnya
berikutnya dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Dan pada saat itu juga kesembuhan orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Nah, ini ada satu pelajaran lagi loh. Jadi Tuhan Yesus itu kan ketika masuk ke dalam kolam Bethesda, Tuhan tahu nggak bahwa itu adalah hari Sabat? Tahu lah ya. Tahu nggak bahwa kalau dia melakukan sesuatu pasti akan ditentang oleh orang-orang Yahudi? Pasti tahu, nggak mungkin enggak. Tahu nggak bahwa di tempat itu adalah sebuah tempat kuil yang memang banyak orang mengharapkan orang sembuh, tapi bukan kepada Tuhan, pada dewa itu yang di kolam Bethesda itu, gitu ya. Kalau ada bocah lain dia sembuh. Nah, akhirnya Tuhan datang ke situ menemui orang lumpuh itu. Pasti Tuhan ada maksud, karena kalau Tuhan nggak melakukan itu tanpa ada maksud, saya rasa dia bukan Tuhan. Tuhan pasti percaya ketika dia bertindak, dia punya maksud dan tujuan tertentu. Ketika dia lakukan itu, menemui orang lumpuh, dikatakan bahwa respon orang Yahudi itu apa? Pertama adalah, ini sekitar dia sembuh ya, orang lumpuh itu sembuh. Kamu tahu nggak? Kamu nggak boleh pikul-pikul tilam itu nggak boleh. Ini kan hari Sabat, gitu ya. Kamu nggak boleh, gitu ya kan? Ini adalah dilarang. Gitu. Ini adalah hari Sabat yang dikhususkan sehingga kamu nggak boleh. Dia nggak melihat lagi bahwa orang ini lumpuh 38 tahun dan sekarang udah sembuh. Tapi respon orang Yahudi itu nggak begini, Bapak Ibu. Wah, puji Tuhannya. Kenapa ya? Kamu bisa sembuh. Siapa yang menyembuhkan kamu? Siapa yang melakukan mujizat ini kepada kamu, gitu ya kan? Tetapi yang direspon orang Yahudi adalah, siapakah orang yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Itu udah dibutakan matanya terhadap sebuah kebenaran yang seharusnya menjadi respon orang Yahudi pada waktu itu. Sama seperti yang begini. Kalau Bapak Ibu tahu kisah orang Samaria yang baik hati ya. Jadi dalam kisah Samaria, orang Samaria yang baik hati, orang Yahudi itu kalaupun misalnya dia menemukan ada orang mau mati pinggir jalan, kalau itu hari Sabat dia nggak akan lakukan. Dia pasti akan lewat aja. Dia lebih memegang Tauratnya itu sebagai sebuah kebenaran yang sepertinya itu adalah hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan kan di dalam Samaria itu, nanti dibaca di kisahnya ada ya Bapak Ibu. Di sini ada Lukas 10:25-37. Orang Lewi lewat, orang imam lewat, dan akhirnya sampai akhirnya Tuhan Yesus katakan, siapakah di antara semua ini orang yang melakukan bersamanya adalah orang Samaria yang baik hati. Jadi itulah dua kisah, Bapak Ibu, menjadi satu pelajaran bahwa di dalam kehidupan kita pun sering menemukan hal-hal yang seperti ini. Seringkali kita harus berpikir bahwa kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, tetapi sesungguhnya sesama kita nggak perhatikan. Ini adalah satu momen di mana kita bisa belajar dari dua kisah ini. Berikutnya adalah ini adalah kalau kita pelajari ini Bapak Ibu, ini adalah tentara Yahudi. Tentara Yahudi, seperti kita tahu bahwa hukum Taurat itu terdiri dari yang 10 perintah Allah itu dibagi lagi menjadi 613 mitzvot namanya, suatu perintah. Di dalamnya ada 365 perintah negatif, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, gitu ya. Dan itu banyak sekali. 248-nya adalah perintah positif. Teflin dalam bahasa Ibrani adalah sepasang ini kulit yang berisi perkamen dengan tulisan ayat Alkitab dan ditaruh di sini. Ini adalah foto tentara Yahudi yang masih memegang teguh hukum Taurat itu. Dan dia berpikir bahwa inilah cara bagaimana dia bisa melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan hukum Tuhan. Dan diharapkan bahwa ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Padahal Tuhan sudah datang sebetulnya menyelamatkan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjalankan hukum Taurat itu, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah gambaran tentara Yahudi yang bagaimana ini menjadi satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Berikutnya adalah engkau telah sembuh. Kemudian Yesus bertemu dari dalam dia berkata, engkau telah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mempelajari kisah ini selama
kita nggak tahu berapa lama orang lumpuh ini usianya itu berapa tahun gitu ya kan. Tapi yang jelas dia adalah 38 tahun dia lumpuh. Dan dikatakan Yesus bahwa jangan berbuat dosa lagi gitu kan. Berikutnya adalah Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Lalu orang itu keluar dan menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal pada hari Sabat. Tetapi ia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku juga bekerja. Jadi Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal ya, tentang peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah tentang kasih karunia. Mengapa saya katakan ini adalah satu cerita tentang kasih karunia? Seperti tadi yang pernah saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu mengunjungi di Yerusalem ke kolam Bethesda. Seperti tadi di ayat yang awal dikatakan bahwa ada banyak sekali orang sakit, orang lumpuh, orang timpang, orang buta mungkin ya, dan nggak cuma satu. Pertanyaan saya adalah, kenapa Tuhan hanya menyembuhkan yang orang lumpuh ini saja? Kenapa? Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan semuanya. Kenapa nggak sembuhin aja semuanya yang sakit di situ, sehingga semuanya bisa kembali sembuh? Di sini saya belajar tentang kasih karunia Tuhan. Kenapa orang lumpuh ini tidak melakukan apa-apa sebetulnya? Dia hanya berharap bahwa dia bisa sembuh. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, dia mendapatkan kesembuhan itu bukan karena dia melakukan sesuatu sebetulnya, tetapi karena Tuhan menghampiri dia dan mengatakan, maukah engkau sembuh? Mungkin ada banyak di situ yang tidak mendapatkan anugerah itu. Mungkin ada banyak di situ orang-orang yang buta ya tetap buta, timpang ya tetap timpang gitu ya. Tetapi Tuhan mau menyembuhkan orang itu yang 38 tahun ini. Bagi saya ini adalah sama seperti halnya seperti kita sebenarnya. Pertanyaan saya adalah, kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Kenapa kita bisa percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Itu adalah karya Roh Kudus yang berbicara di dalam diri Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu bisa meresponi dan percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin. Dulu saya berpikir bahwa saya memilih Kristus ya karena saya sebetulnya. Ada orang yang menceritakan Kristus dan saya percaya. Tetapi di balik semua itu sebetulnya bukan karena saya. Semua adalah kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa bagi orang-orang yang akan binasa, pemberitaan tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Jadi kalau Bapak Ibu percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, percayalah bahwa itu adalah karya Roh Kudus. Amin. Tidak semua orang menerima anugerah itu. Yes. Hanya orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan sudah tentukan dan Tuhan sudah tanamkan anugerah itu di dalam diri kita. Katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhanlah yang memilih Bapak Ibu semua. Tuhanlah yang menjadikan Bapak Ibu menjadi anak-anaknya. Yes. Amin. Ini juga terjadi kepada Paulus. Paulus pun sebetulnya, kalau dia nggak bertemu Yesus, di dalam kisahnya, kalau tahu bahwa Paulus kan waktu perjalanan ke Damsik, lalu dia bertemu Yesus. Padahal pada waktu itu dia berencana untuk menganiaya orang Kristen semuanya. Tetapi dikatakan di situ ketika bertemu Yesus, Tuhan bilang, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya kan? Aku adalah Tuhan yang kau aniaya. Ketika saat itu Paulus menjadi buta, dan saat itu Paulus dilayani oleh Ananias ya. Dan akhirnya dia menjadi murid Kristus. Dan kisahnya menjadi kisah yang seringkali kita baca di dalam kitab Perjanjian Baru ya, terutama tentang kasih karunia. Nah itu adalah sebenarnya kalau kita runut lagi, semua itu ada di dalam satu rencana Allah yang besar. Sama halnya mulai terjadi pada Paulus. Kalau Tuhan gak menemukan dia, saya rasa Paulus itu gak akan seperti yang kita sekarang.
Siapa yang berinisiatif duluan? Tuhan sebenarnya. Amin. Untuk menemukan Paulus untuk menjadi alatnya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Yes. Amin. Berikutnya, nah, pengharapan itu dalam bahasa Ibrani adalah tikva. Tikva itu jangkar dikaitkan gitu ya, buat sauh yang kuat ya. Berbicara tentang harapan tertentu yang berasal dari kata kerja Ibrani kafah yang berarti berkumpul bersama, menunggu, berharap dan mengikatkan. Harapan kita kepada Tuhan seperti ada sebuah lagu ya, terhubung dengan, ya kan, artinya bahwa kita itu terhubung dengan Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu ya, jadi sauh itu seperti ini Bapak Ibu, jangkar. Saya itu, ini pengalaman pertama saya sebenarnya. Saya kemarin diajak teman saya memancing Bapak Ibu ke laut. Jadi ternyata susah mancing di laut itu. Jadi nggak mudah ya mancing di laut itu ya, karena perlu teknik dan strategi juga. Tetapi yang menarik adalah kenapa saya bagikan adalah tentang sauh ini sebenarnya. Ada satu jangkar yang dilempar atau diikatkan gitu ya, supaya kapal itu nggak goyang. Kan? Jadi kapal itu, karena kalau enggak nanti ketebak angin jauh gitu ya kan. Oleh sebab itu dia perlu melempar jangkar. Kalau enggak dia diikatkan ke tiang ya. Itu ada namanya rig gitu ya, saya juga baru tahu. Diikatkan supaya kapal itu nggak goyang. Jadi kalau ada angin ini tetap senggol gitu ya. Nah itulah sebenarnya pengharapan yang kita ikatkan kepada Tuhan dan kepada janji dalam firman Tuhan. Supaya ketika ada badai, ada cobaan, ada goncangan, meskipun kita oleng-oleng dikit gitu ya, tapi kita tetap stay on di hadapan Tuhan. Kita tetap meningkatkan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan gak pernah jadi laut itu selalu tenang gitu ya, karena seringkali juga di situ ada ombak-ombak gitu ya. Tetapi kita itu bagaimana supaya kita itu nggak tenggelam, nggak lempar jauh gitu ya? Ya sauhnya harus kuat. Sauhnya harus kuat, dilemparkan jangkar gitu, yaitu pengharapan kita kepada satu pegangan yang kuat gitu, yaitu pada Yesus Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Ini Bapak Ibu, saya ingin bersaksi sedikit sebenarnya. 5 tahun yang lalu, saya di sini bersama istri saya. Mohon izin dulu ya, saya saksinya. Mohon izin. Jadi Pak Cepi tahu, Bu Lisa tahu, dan teman-teman dari GSC tahu. Ya. Istri saya ini pernah kena COVID, Bapak Ibu. Jadi waktu itu varian Delta itu kan luar biasa ya, Bapak Ibu. Dan sangat menjadi satu apa ya, sendiri lah gitu ya. Jadi dan istri saya kebetulan kena. Awalnya saya nggak percaya karena waktu itu memang istri saya itu jarang-jarang bergaul kemana-mana gitu ya, paling dengan pembantu di rumah gitu ya. Tetapi dia kena COVID, faktanya begitu, secara tes faktanya begitu. Dan itu cukup memberikan satu ini ya, kita tuh, saya gitu ya sebagai suami itu menyikapinya itu tidak, menghadapi itu perlu satu apa ya, sikap hati yang memang ya, apalagi istri saya gitu. Kalau istri saya itu cerita bahwa dia memang nggak bisa cerita banyak hal ya, tapi yang saya tahu dia menderita sekali gitu. Dan betul-betul hal yang memang tidak mudah untuk dilalui ya. Bahkan mohon maaf kalau mau saya katakan, sepertinya itu kematian itu dekat sekali. Beberapa teman kami, teman saya juga seumur mungkin dengan saya, waktu itu dia dipanggil Tuhan dan meninggal dunia pada waktu varian COVID Delta itu. Terus teman kami yang lain yang di Bandung, adik kakak, meninggal dunia juga. Dan pada waktu itu siapa yang nggak takut sebenarnya ketika ada hal seperti itu ya. Dan yang berikutnya lagi, orang kan nggak mungkin bisa nolong karena apa? Harus jaga jarak, ya kan? Orang nggak ada yang bisa nengok gitu ya kan? Harapan satu-satunya adalah saya gitu ya kan, dan anak-anak gitu ya kan. Terus rumah sakit pun nggak mudah didapat. Ceritanya udah horor gitu ya kan, kemana-mana. Harapan saya kemana? Selain berdoa kepada Tuhan. Pada waktu itu saya nggak tahu sebetulnya harus berbuat apa gitu ya. Saya hanya masuk kamar,
lalu saya menangis, saya berdoa kepada Tuhan, dan saya bilang, Tuhan, saya berserah sama Tuhan, tolong beri pada saya hikmah gitu, untuk bisa melalui masa ini, supaya saya bisa memberi apa? Saya juga harus memberi kekuatan kepada istri saya, pada anak-anak untuk melalui masa itu. Gitu. Karena waktu itu sulit sekali untuk bisa mendapatkan pertolongan. Pertolongan pertama itu muncul, yang paling utama adalah oksigen. Bantuan oksigen itu penting sekali, karena waktu itu susah sekali untuk dapat tabung oksigen. Tapi ada seorang teman yang memberikan pertolongan, gitu kan. Bantunya ada tabung oksigen, bekas opungnya, apa gitu ya, boleh dipakai. Pertama. Terus yang kedua, berikutnya kami diarahkan ke satu rumah sakit, dan kebetulan dokternya sangat baik, Bapak Ibu. Dan itu adalah satu pertolongan Tuhan juga. Sampai akhirnya waktu itu di tengah-tengah keputusasaan gitu ya, nggak ada rumah sakit, nggak ada apa gitu ya. Sampai Tuhan sediakan gitu ya, rumah sakit, walaupun mungkin bukan rumah sakit apa, karena bagi saya yang penting adalah bagaimana Tuhan itu bekerja menolong istilahnya dengan kondisi yang ada seperti saat itu. Seiring berjalannya waktu, berapa lama ya waktu itu dirawat, berapa lama ya? Yang jelas lama lah gitu ya. tapi puji Tuhan, istri saya masih diberi kesehatan. Kemarin juga baru sembuh ya Pak Cik. Ya, jangan terulang terus 5 tahun sekali begitu ya. Jadi enggak lah, artinya, tapi saya melihat bahwa itu adalah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan gitu ya. Di saat-saat seperti itu, harapan saya hanya satu-satunya kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa menggerakkan hati siapapun. Amin. Tuhan itu memiliki hati setiap orang, bahkan mungkin orang yang nggak mengenal Tuhan, Tuhan bisa gerakkan buat Tuhan. Itu adalah suatu karya Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Berikutnya adalah, if you want to live with hope, you must anchor your future in God's promises to you. Kalau kamu mau hidup dalam pengharapan, kamu harus meningkatkan jangkar itu ya, masa depanmu, menjangkarkan masa depanmu itu kepada Tuhan. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Berikutnya adalah, ini yang saya suka dari kisah ini adalah serenity prayer. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya suka? Katakan bahwa God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things, and wisdom to know the difference. Jadi Bapak Ibu, saya ingat bahwa ada Nick Vujicic itu pernah berkata seperti ini. Tuhan mungkin kalau saya berdoa, minta tangan, minta kaki, Tuhan gak akan kasih. Tapi Tuhan bisa mengubahkan hati saya untuk bisa menerima sesuatu yang mungkin gak mungkin bisa berubah gitu ya. Di sini adalah serenity to accept the thing I cannot change. Jadi courage to change the things I can. Jadi ada bagian juga yang bisa berubah. Saat kita berserah kepada Tuhan, berserah bukanlah pasrah ya Bapak Ibu. Berserah adalah menyerahkan masa depan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kita hikmat untuk bisa membedakan keduanya. Gitu. Jadi itu adalah hal yang penting untuk bisa kita miliki. Oleh sebab itu, perlu ada pembaruan akal budi. Supaya kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Kita akan lihat satu video, boleh? Ya. Suara. Videonya pendek ya, hanya 2 menit, Bapak Ibu. Jadi biarlah ini menjadi satu berkat. Amin. Video ini bagi Bapak Ibu semua.
suara yang menunjukkan kepada kita that we are loved, bahwa kita dikasih. Dan kebaikan itu hadir. Jadi kita berharap pada sesuatu yang tidak kelihatan. Menambahkan semua suara. Kecuali satu. Pribadi yang mengasihi kita. Pribadi yang menciptakan kita. Ulangan 31 ayat yang ke-8 katakan bahwa sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian firman Tuhan. Terakhir ada sebuah quotes dari Andrew Womack. Bagi saya ini menarik untuk disampaikan kepada Bapak Ibu. Bisa balik lagi ya. Ada sebuah lagu juga yang Bapak Ibu mungkin tahu ya kisahnya Melisa dan Melita Sidabuta. Tahu ya? Kadang-kala kalau saya berpikir gitu ya, kalau ini ada dalam sebuah podcast ini dikatakan bahwa ini membuat saya ini ya. Ini kan suatu hari orang tuanya itu diundang dalam sebuah podcast. Yang pertama kan Melisa dipanggil Tuhan karena ada satu sakit tertentu tahun 2019 kalau saya 2000 saya lupa 2020. Cuman yang jelas 4 tahun kemudian saudara kembarnya Melita Sidabuta dipanggil Tuhan. Ketika orang tuanya diwawancarai seperti itu, dikatakan bahwa Tuhan, masa sih Tuhan mau ambil lagi? Tuhan kan udah ambil satu, masa Tuhan mau ambil lagi? Saya yakin pada waktu itu kalau Tuhan bilang, mau gak kamu tukar? Saya yakin orang tuanya masih mau kehidupannya dengan ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu punya kedaulatan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah tahu. Tuhan tahu rancangan apa yang dia lakukan. Ketika hal itu terjadi, sampai dulu meninggal, papanya itu waktu dia sebelum meninggal tuh dikatakan bahwa Pak, gendong Pak. Papanya sempat nggak mau gendong karena waktu itu Melisanya sebelum dia meninggal sempat meminta hal itu juga. Gitu ya. Dia yakin kalau saya lakukan itu, saya tahu bahwa anak saya ini akan dipanggil Tuhan. Anak saya ini akan sama kisahnya seperti yang terjadi waktu Melisa dipanggil Tuhan. Dan itu terjadi. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika hal itu terjadi, masih sanggupkah kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik? Kalau kita masih bisa bertahan dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik, percayalah bahwa itu adalah karya Roh Kudus yang ada di dalam diri Bapak Ibu, bukan kekuatan kita. Bapak Ibu pernah sekali-kali saya juga selalu berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang kita itu perlu curhat itu kepada Tuhan. Bicara apa gitu yang harus kita katakan dan ngomong apa adanya saja gitu kepada Tuhan. Kalau kita kecewa, kita sedih, kita takut, atau mungkin kita sakit hati sama siapa gitu ya, lebih baik kita berbicara sama Tuhan gitu ya. Masuk kamar berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mengalami ini. Doa bukanlah sesuatu yang harus gimana lagi gitu ya, tapi anytime kita bisa berdoa kepada Tuhan dan memberi kepada kita kekuatan. Roh Kudus memberi kepada kita kekuatan pada saat itu. Karena Tuhan, itulah fungsinya Roh Kudus itu memberi penghiburan, kekuatan pada kita. Bukan dalam bentuk bahasa roh, bukan dalam bentuk manifestasi yang enggak, tapi dia adalah menjadi satu sosok pribadi yang memberi kepada kita kekuatan di saat-saat kita membutuhkan, asalkan kita berdatang kepada Tuhan. Kita nggak tahu kapan, ya, tapi percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Terakhir ini adalah quotes dari Andrew Womack.
if you don't trust in Lord, you can't accomplish the things He has planned for you. Jika kamu tidak percaya, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, kamu tidak dapat menyelesaikan hal-hal yang sudah Dia rencanakan di dalam kehidupan kita. Jadi percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dan lihatlah bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Jadi tetaplah berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dunia ini boleh berubah dengan segala macam masalah yang ada dihadapinya. Tetaplah bersuka cita. Yes. Mau kaya mau miskin, makan tetap 3 kali Bapak Ibu. Yes. Jadi jangan khawatir, kita tidur yang penting bisa tidur nyenyak, bersuka cita, bersyukur untuk apa yang sudah diberikan, untuk apa juga Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya diberkati dengan kekayaan seperti Elon Musk, tapi misalnya kalau kehilangan jiwa kita buat apa? Gitu. Untuk apa? Gitu kan nggak ada gunanya juga ya Bapak Ibu. Jadi tetaplah percaya bahwa Bapak Ibu sudah memiliki satu harta yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yes. Yaitu pribadi Yesus Kristus. Yes. Ada materai dalam diri Bapak Ibu. Yes. Itu nggak bisa digantikan oleh apapun. Yang lain-lain ya bersyukurlah. Kalau Tuhan berkati lebih, supaya kita juga bisa menjadi berkat buat yang lain. Amen. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Yes. Amin Bapak Ibu. Amen. Terakhir nih, kita nyanyikan lagu ini ya. Kayak dia. Sebelum saya serahkan lagu Penolong yang Setia. Bisa saya?
diberkati, amin. Kekristenan Bapak Ibu Saudara bukan berbicara tentang bagaimana kita terlihat baik Bapak Ibu Saudara di mata orang. Tapi sesungguhnya kekristenan bagaimana kita bisa dapat dilihat baik di mata siapa? Di mata Tuhan. Amin. Jadi apapun yang terjadi ketika engkau sudah melihat kebenaran akan melakukan perkara yang luar biasa. Bawa dirimu saudara untuk dapat terus memfokuskan diri kepada karya Kristus yang luar biasa. Dia sudah membayar semua harganya. Amin. Jadi berharaplah pada Tuhan. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan dia bukan Tuhan yang mau tinggal diam. Dia akan lakukan perkara yang dahsyat. Terima kasih ya Pak Penatua Andri. Kami percaya kita semuanya diberkati. Amin. Dan kita percaya anugerahnya luar biasa. Yuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak terima kasih untuk anugerah. Biar pengharapan kami Tuhan, kami akan taruh terus di dalam janji-janji kebenaran firman-Mu. Bagaimana Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya bagi kami. Tuhan sudah membayar segala sesuatunya bagi kami. Bahkan Kau rela meninggalkan kemuliaan-Mu Tuhan untuk datang dalam dunia yang penuh sengsara, supaya kami yang sengsara mendapatkan kemuliaan yang daripada Tuhan. Engkau Allah yang sudah melakukan perkara yang luar biasa. Bagaimana Engkau Bapa yang begitu luar biasa rela untuk babak belur Tuhan, untuk supaya bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap kami. Sehingga ketika kami percaya bahwa bilur-Mu sudah membayar segala sakit penyakit kami boleh dapat disembuhkan. Terima kasih Bapa. Ini semuanya karena kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Ini semuanya karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami yakin dan percaya kami boleh dibenarkan oleh karena karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu. Materai menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bahwa perjalanan hidup kami begitu banyak tantangan, masalah, persoalan. Kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau Allah yang sudah melakukan segalanya bagi kami. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan akan Pak Andri yang sudah menjadi selalu berkat bagi setiap kami. Kami percaya Kau akan pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Menjadi sarana Tuhan yang luar biasa. Sehingga banyak orang boleh dapat menikmati kebaikan Tuhan. Berkati akan keberadaan rumah tangganya, istri bersama dengan anak-anaknya. Dan apapun yang mereka lakukan, jadikan itu berhasil. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan memberkati setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Pribadi demi pribadi Tuhan berkati. Keluarga demi keluarga Tuhan berkati. Anak cucu mantu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Kami percaya pertolongan Tuhan ajaib atas hidup kami. Kami percaya kebaikan Tuhan akan terus datang dalam hidup kami. Karena Kau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapak, diberkatilah kami hamba-Hamba-Mu yang boleh melayani hari ini. Kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Jadilah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau Allah yang akan terus memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan Allah ajaib atas setiap kami. Mari jemaat ini kasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga. Yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Damai sejahtera sukacitanya terus akan memenuhi hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus yang ajaib akan menolong engkau, menghibur, menguatkan engkau, melakukan perkara-perkara yang luar biasa, mengarahkan kau pada tujuan ilahinya. Sehingga dimanapun kau berada, berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Terimalah berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin.